Firman Tuhan hari ini diambil dari Hakim-Hakim 4. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, Raja Kanaan yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedesh di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan, Allah Israel, memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." Kata Deborah, "Baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan." Lalu Deborah bangun, berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kedesh. Barak yang mengerahkan suku Zebulon dan suku Naftali ke Kedesh, maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Adapun Heber, orang Keni itu telah memisahkan diri dari suku Keni, dari anak-anak Hobab ipar Musa, dan telah berpindah-pindah memasang kemahnya sampai ke pohon Tarbantin di Zaanaim yang dekat Kedesh. Setelah dikabarkannya kepada Sisera bahwa Barak bin Abinoam telah maju ke Gunung Tabor, dikerahkannyalah segala keretanya, 900 kereta besi dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia, dari Haroset Hagoyim ke sungai Kison. Lalu berkatalah Deborah kepada Barak, "Bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau?" Lalu turunlah Barak dari Gunung Tabor dan 10.000 orang mengikuti dia. Dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak, sehingga Sisera pun turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Lalu Barak mengejar kereta-kereta dan tentara itu sampai ke Haroset Hagoyim, dan seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang. Tidak ada seorang pun yang tinggal hidup. Tetapi Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri ke kemah Yael, istri Heber, orang Keni itu. Sebab ada perhubungan baik antara Yabin Raja Hazor dengan keluarga Heber orang Keni itu. Yael itu pun keluar mendapatkan Sisera dan berkata kepadanya, "Singgahlah tuanku, silakan masuk, jangan takut." Lalu singgahlah ia ke dalam kemah perempuan itu dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut. Kemudian berkatalah ia kepada perempuan itu, "Berilah kiranya aku minum air sedikit, aku haus." Lalu perempuan itu membuka kirbat susu. Diberinyalah dia minum dan diselimutinya pula. Lagi katanya kepada perempuan itu, "Berdirilah di depan pintu kemah, dan apabila ada orang yang datang dan bertanya kepadamu, 'Ada orang di sini?' maka jawablah, 'Tidak ada.'" Tetapi Yael, istri Heber, mengambil patok kemah, diambilnya pula palu, mendekatinya diam-diam, lalu dilantakkannya patok itu masuk ke dalam pelipisnya sampai tembus ke tanah. Sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya. Maka matilah orang itu. Pada waktu itu muncullah Barak yang mengejar Sisera. Keluarlah Yael mendapatkan dia dan berkata kepadanya, "Mari, aku akan menunjukkan kepadamu orang yang kau cari itu." Lalu masuklah Barak ke dalam dan tampaklah Sisera mati tergeletak dengan patok dalam pelipisnya. Demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin, Raja Kanaan di depan orang Israel. Dan kekuasaan orang Israel kian keras menekan Yabin, Raja Kanaan, sampai mereka melenyapkan Yabin, Raja Kanaan itu. Saudara, sebelum kita mulai, saya mau ajak kita untuk sama-sama berdoa. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk bangun pagi hari ini, melihat mataharimu terbit
dan berkumpul untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan, kini tiba saatnya Engkau berbicara kepada setiap kami, kiranya Engkau pakai hamba-Mu ini supaya hamba bisa setia kepada kebenaran-Mu, dan tolong setiap kami di sini untuk membuka telinga, pikiran, dan hati kami sehingga kebenaran-Mu boleh tertanam dan berbuah keluar ke kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara, untuk yang pertama kali datang, perkenalkan nama saya Oswin. Saya adalah salah seorang pelayan penuh waktu di Sister Church GPC, yaitu Covenant City Church yang ibadah di Menteng. Adalah sebuah sukacita bagi saya untuk bisa diberikan kesempatan memimpin kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan bacaan kita hari ini itu satu bacaan yang menarik ya, karena kita lagi bahas kitab Hakim-Hakim yang kalau diperhatikan secara keseluruhan, kitab ini sebenarnya satu cerita yang berulang terus. Minggu lalu kita dapat membahas langsung 3 hakim ya. Dan Ko Davin sempat kasih tunjuk bagaimana ada chorus ya dalam kitab Hakim-Hakim ini. Ada bangsa Israel yang selalu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, atau mereka melakukan apa yang menurut hati mereka adalah baik. Dan kita menemukan hal yang berulang ini. Kalau diperhatikan terus ya, mulai dari hakim yang pertama yaitu Otniel sampai hakim yang terakhir Simson, kita akan menemukan bahwa ada satu penurunan. Dalam artian, Otniel itu digambarkan sebagai satu hakim yang baik, tidak ada kekurangannya ya. Apa yang dia dibangkitkan oleh Tuhan untuk memanggil orang Israel kembali, dan dia melakukannya. Sebagai hakim, tugasnya bukan literally menghakimi di penghakiman gitu ya. Tapi kata hakim ini, shofet ini lebih cocok sebenarnya, lebih umum diterjemahkan sebagai deliverer atau penyelamat, pembebas. Kayak gitu. Makanya jadi Otniel digambarkan sebagai pembebas yang melakukan tugasnya dengan baik, tapi Simson, kita lihat di bagian akhir nanti, adalah satu orang yang saya juga heran kenapa bisa jadi hakim gitu ya. Karena dia digambarkan sebagai satu orang yang sudah diberi kekuatan oleh Tuhan, tapi malah menggunakan kekuatan itu untuk kesenangan dirinya sendiri. Dia jadi satu orang yang suka bersama dengan perempuan, dia suka pesta, dan hidupnya dipenuhi dengan hal-hal yang kelihatannya berlawanan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Saudara, biarpun ada pola yang berulang ini, setiap hakim dalam segala penurunannya itu mengajarkan kita hal-hal yang berbeda-beda. Dari siklus yang, saya mau saudara ingat ya, siklusnya tuh ada satu orang Israel berdosa, lalu dia dihukum Tuhan dengan ditindas, bukan dihukum sih, dipanggil Tuhan kembali dengan diizinkan ditindas. Kemudian mereka akan menangis atau berseru kepada Tuhan, minta ampun gitu. Lalu nanti mereka akan diselamatkan, mereka mengalami kedamaian, lalu yang terakhir mereka ulang berdosa lagi gitu ya. Jadi diingat ya, ada 6 itu penting untuk kita melihat gambaran dari kisah Israel dengan Deborah dan Barak ini. Nah, dari kisah secara spesifik Deborah dan Barak, secara umum saya pikir kisah ini adalah gambaran yang baik tentang frasa we walk by faith and not by sight. Saudara sebagai orang Kristen saya pikir sering mendengar lagu ini, sering mendengar frasa ini ya. Bahkan ada lagu yang terus mengulang-ulang, we walk by faith and not by sight. Di sini kita lihat bagaimana seorang Kristen itu bisa berjalan dengan iman, bukan hanya bahwa berjalan dengan iman itu bukan hanya berguna untuk menuntun dan menguatkan kita di tengah kekacauan dunia, tapi juga berjalan dengan iman menjaga kita supaya kita tidak tersesat. Karena kenyataannya kita akan belajar nanti dari teks ini, ketika seorang berjalan mengandalkan matanya saja, bukan hanya bisa jadi dia kesulitan, bukan hanya dia bisa tidak melihat Tuhan, tapi bahkan dia bisa tersesat menuju kehancuran. Nah, saudara, oleh sebab itu, saya mau ajak kita perhatikan dari teks kita, ada setidaknya 3 hal yang saya pikir akan menolong kita untuk melihat bagaimana caranya kita sebagai orang Kristen bisa menerapkan apa itu artinya berjalan dengan iman, bukan hanya dengan penglihatan. Yang pertama,
kita akan lihat ketika dunia itu gelap dan kacau balau. Yang kedua, mata kita tidak bisa melihat Tuhan. Tapi di situ tangan Tuhan bekerja dengan sempurna. Ini adalah satu kalimat yang saya pikir menggambarkan apa yang terjadi di Hakim-Hakim 4 ini. Ketika dunia gelap dan kacau balau dan mata kita tidak bisa melihat Tuhan, tangan Tuhan bekerja dengan sempurna. Saya percaya walaupun kisah ini sudah terjadi ribuan tahun yang lalu, tapi ini akan jadi sesuatu yang relevan buat kita bahkan hari ini, saudara. Kita akan masuk ke poin yang pertama, ketika dunia gelap dan kacau balau. Saudara, ketika kita mulai baca Hakim-Hakim 4 di ayat 1, seperti biasa, seperti pasal lainnya digambarkan setelah Ehud mati, Ehud itu hakim yang sebelumnya, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Ini mulai di siklus di siklus ini dia melakukan hal yang keenam itu ya, mengulang dosa mereka. Oleh sebab mereka berdosa, Tuhan kemudian menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, Raja Kanaan yang memerintah di Hazor. Nah, Raja Yabin ini adalah satu raja yang cukup kejam mungkin ya, karena dia punya kekuasaan yang begitu besar, sebab dia punya kekuatan militer yang kuat. Dia punya satu jenderal andalan namanya Sisera, dan Sisera ini memimpin satu pasukan yang setidaknya diisi oleh 900 kereta besi. Nah, kalau kita dengar kereta besi mungkin terdengar seperti biasa aja, tapi di zaman itu, saudara, kereta besi adalah satu teknologi perang yang luar biasa kuatnya. Karena dengan kereta besi ini, satu prajurit atau beberapa prajurit, satu yang mengendalikan dan ada beberapa pemanah yang mengikut, itu akan bisa mengalahkan prajurit musuh jauh lebih banyak daripada yang ada di kereta itu. Jadi misal di kereta itu ada 5 orang, mungkin 5 orang ini bisa mengalahkan 50 orang karena mereka bisa menyerang musuh dengan bebas, mereka punya gerakan yang cepat, dan musuh menyerang mereka kena kereta besinya, jadi nggak mempan gitu. Jadi 900 adalah angka yang sangat besar, dan ini menggambarkan kekuatan Yabin yang begitu besar. Itulah sebabnya bangsa Israel bisa ditindas tidak sebentar, tapi sampai 20 tahun lamanya. Selama 20 tahun ini, bangsa Israel mengalami penurunan kualitas hidup, dan bahkan sebagai satu bangsa, perlahan-lahan mereka menjadi kacau balau. Dan gambaran ini saya pikir sengaja diberikan oleh penulis Hakim-Hakim 4. Bagaimana bangsa Israel ada di state yang sangat kacau. Dari mana kita lihat? Pertama, Deborah bisa menjadi nabi dan hakim. Deborah menjadi nabi ini bukan satu hal yang asing ya. Jadi nabi adalah sosok orang yang dipilih oleh Tuhan sebagai juru bicaranya. Jadi Tuhan bicara kepada umatnya melalui nabi. Ini berbeda dengan imam. Karena imam adalah sosok yang mewakili manusia ke hadapan Tuhan. Sudah lihat bedanya ya, kalau nabi itu dari Tuhan ngomong ke manusia, kalau imam itu dari manusia memohon kepada Tuhan. Nabi perempuan yang sebelumnya dicatat ada Miriam, saudara Musa, jadi ini bukan sesuatu yang terlalu aneh, tapi ketika kita lihat ada hakim yang dipilih Tuhan merupakan seorang perempuan, ini jadi satu hal yang agak janggal. Kenapa? Karena hakim adalah orang yang seharusnya menjadi pemimpin bangsa Israel, yang seharusnya menjadi sosok yang mendatangkan pembebasan, dan biasanya dilakukan dengan berperang melawan musuh yang menindas. Dan kita tahu di masa itu, perempuan adalah sosok yang dianggap lemah. Jadi aneh, kenapa kok bisa sampai perempuan yang malah menjadi hakim? Jawabannya adalah karena Israel ada di kondisi yang begitu kacaunya, sehingga para laki-lakinya itu tidak bisa berfungsi sebagaimana mereka harus berfungsi. Makanya Tuhan bangkitkan seorang perempuan yang capable. Kita lihat sepanjang Alkitab, tokoh-tokoh yang biasa dipakai Tuhan untuk menggerakkan kisahnya, itu laki-laki. Tapi di kisah ini, penggeraknya adalah perempuan. Dan saudara di sini, perbedaan ini bukan bicara soal mana gender yang lebih baik atau lebih buruk, atau lebih kuat atau lebih lemah, atau segala debat-debat itu ya. Itu untuk topik untuk lain hari, tapi di sini
kita bicara soal bagaimana pada zaman itu setiap orang punya peran, setiap gender itu punya perannya yang berbeda-beda. Untuk kita bisa mengerti seberapa kacaunya kondisi bangsa Israel sampai Deborah bisa menjadi hakim, saya mau ajak kita untuk lihat pas ayat yang kelima ya saudara. Jadi di ayat yang kelima digambarkan Deborah biasanya duduk di bawah sebuah pohon di antara Rama dan Betel di atas pegunungan Efraim, dan orang Israel akan menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Dengan gambaran yang dipakai oleh penulis untuk menggambarkan apa yang dilakukan Deborah, ini sebenarnya mengacu kepada praktik yang dilakukan oleh manusia, orang-orang pada zaman itu. Jadi kalau saudara ingat di beberapa bagian Alkitab, beberapa kali Tuhan mengecam orang-orang yang pergi ke high places atau bukit-bukit yang tinggi. Karena pada zaman itu orang pergi ke bukit tinggi untuk menemui sosok-sosok ilahi. Baik itu buat orang Israel maupun untuk orang-orang di timur dekat kuno di daerah sana. Kalau mereka mau menyembah dewa mereka biasanya pergi ke bukit-bukit dan di sana didirikan altar-altar. Ketika digambarkan Deborah ada di tempat pegunungan dan orang Israel naik untuk berhakim kepadanya, ini sebenarnya bukan bicara bagaimana Deborah menyelesaikan perkara mereka sebagaimana Musa dulu menyelesaikan perkara orang Israel. Bukannya Deborah diminta hikmat untuk, ini tanah jadi punya siapa, atau ini siapa yang salah kalau kejadian seperti ini. Tapi bahasa yang digunakan di sini menggambarkan bahwa orang Israel datang kepada Deborah karena mereka ingin tahu jawaban Tuhan tentang jeritan mereka akan penderitaan yang mereka alami. Kita harus ingat, di sini Deborah digambarkan bukan sebagai hakim dahulu, tapi sebagai nabiah dahulu. Sebagai nabi terlebih dahulu, dan tugasnya dia kemudian baru sebagai hakim yang memimpin Israel pada masa itu. Jadi orang-orang datang kepada seorang nabi untuk mendengar apa yang Tuhan ingin jawab kepada akan penderitaan yang mereka serukan kepada Tuhan. Nah, saudara, fakta bahwa orang-orang Israel malah datangnya ke Deborah ketika mereka ingin mendengar apa yang Tuhan ingin katakan, bukannya mereka pergi ke tempat ibadah atau ke institusi keimaman yang sudah ada yang dipimpin oleh para Lewi. Ini menunjukkan bahwa bahkan institusi keimaman yang sudah ada di Israel itu begitu disfungsi sampai-sampai mereka kehilangan keterhubungan mereka dengan Tuhan. Mereka tidak mendengar nubuatan dari Tuhan, mereka tidak bisa mewakili, mereka tidak bisa menghubungkan, menjadi penghubung antara bangsa Israel dengan Tuhan. Sampai-sampai Deborah lah yang mengisi kekosongan itu. Selain dari disfungsi sosok-sosok yang sudah ada dan seharusnya melakukan tugas mereka, kita lihat di bagian lainnya nanti waktu mereka akan dibebaskan oleh Tuhan ketika Deborah kemudian memanggil Barak. Di ayat 9 ada satu hal yang Deborah katakan kepada Barak, bahwa orang yang akan meraih kemenangan atas Sisera adalah seorang perempuan. Lagi-lagi penulis menggambarkan bagaimana keadaannya kacau. Karena perang adalah satu hal yang seharusnya dilakukan oleh laki-laki. Dan kemenangan itu seharusnya diraih oleh sosok laki-laki. Tapi di sini, karena terjadi kekacauan, yang justru akan meraih kemenangan itu adalah perempuan. Sebenarnya ini adalah satu gambaran masa yang sangat kelam bagi bangsa Israel. Di mana sosok yang seharusnya menghubungkan mereka kepada sumber kekuatan terbesar mereka, yaitu Allah Yahweh, tidak melakukan fungsinya. Orang yang seharusnya menjadi andalan mereka tidak bisa diandalkan. Dan justru semuanya itu jadi semrawut gitu ya. Apa yang dilakukan oleh bangsa Israel adalah cukup bertahan hidup dengan apa yang tersedia. Makanya mereka jadi pergi ke Deborah. Saudara, saya pikir kondisi seperti ini itu bukan hanya dialami oleh bangsa Israel di masa lalu saja. Saya pikir pas sekali kondisi masa sekarang juga, bukan pas karena saya senang ya, tapi kondisi masa sekarang juga menggambarkan satu keadaan yang serupa, bukan?
saya melihat bahwa keadaan dunia kita sekarang juga sedang tidak baik-baik saja. Dari yang paling jauh, beberapa tahun lalu ada perang yang tidak kunjung henti sampai sekarang, yang mungkin dampaknya tidak terlalu kita rasakan ya. Tapi belakangan ada perang baru lagi yang dampaknya lebih kita rasakan. Bensin mulai naik, banyak negara-negara lain yang juga mengalami tekanan ekonomi. Jadi selain ada korban yang terdampak langsung oleh perang, secara fisik mereka lelah dan secara mental ketakutan, lebih luas lagi dunia mengalami penurunan atau tekanan karena perang-perang yang terjadi ini. Di Indonesia sendiri, belakangan banyak hal-hal yang menunjukkan tekanan-tekanan ini, misalnya nilai saham yang anjlok atau mata uang yang kian melemah. Ada juga keadaan politik yang meresahkan. Saudara, saya tidak sedang membuat komentar politik di sini, tapi observasi saya ini saya dasari pada feed Instagram saya, gitu, yang uniknya mulai dari influencer yang mulai posting tentang hal-hal politik, influencer yang nggak nyambung ya, kayak saya lihat influencer pemusik lah, influencer pendidikan lah, saya lihat komedian bahkan sekarang jadi ngepost tentang politik. Saya juga lihat teman-teman saya yang biasanya nggak pernah posting, jadi posting tentang hal-hal politik karena kegelisahan dan keresahan mereka. Kita juga lihat berita-berita yang mengangkat begitu banyak isu, entah kegelisahan terhadap tokoh yang tidak menjalankan perannya dengan baik, ataupun tentang permohonan agar keadilan bisa ditegakkan supaya orang-orang yang ditindas itu bisa dibebaskan. Dan kalau kita lihat, ini sangat mirip dengan apa yang dialami oleh bangsa Israel di zaman Deborah ini. Sosok-sosok yang seharusnya berkuasa tidak melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Orang-orang yang ditindas ini memohon keadilan kepada Tuhan. Dan di saat yang seperti ini, bukan hanya sering, tapi saya rasa hampir setiap kali ini terjadi, ini membuat kita bingung, bukan saudara? Apa yang harus kita persiapkan? Apa yang harus kita, keputusan apa yang harus kita buat? Dan kemana kita harus melangkah? Saya pikir keadaan-keadaan yang gelap seperti ini bukan hanya secara metafora bisa digambarkan gelap, tapi sungguh-sungguh mata kita seakan tertutup kabut dan kita tidak tahu ke depannya akan seperti apa. Kita nggak tahu apakah 1 minggu lagi keadaannya akan membaik atau justru akan memburuk. Kita nggak tahu sebenarnya langkah apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa bertahan di keadaan yang tidak jelas seperti ini. Dan kalau kita tanya kepada Tuhan pun, kita nggak tahu apakah ini permulaan dari satu masa kelam yang Tuhan izinkan kita lalui, atau malahan ini adalah bagian akhir di mana Tuhan akan memulihkan keadaannya. Saudara, dalam keadaan demikian, tidak jarang saya menemukan diri saya berseru kepada Tuhan dalam doa pribadi saya, maupun dalam doa-doa yang saya lakukan bersama dengan komunitas saya. Baik itu dengan rekan sekerja saya maupun dengan komunitas CG saya. Kita selalu minta pimpinan Tuhan dan hikmat dari Tuhan. Tapi di tengah segala seruan itu, rasanya hikmat itu tidak kunjung datang. Kebingungan dan keresahan itu tidak kunjung menghilang. Saudara, mungkin sebagian dari kita merasa resah karena kita takut dihantam oleh dampak buruk dari keadaan yang gelap ini. Atau mungkin sebagian yang lainnya sekarang sedang bersusah karena mengalami dampak buruk itu. Tapi satu hal yang bisa kita pelajari dari teks ini, saudara, biarpun keadaannya tampak sangat gelap dan tidak ada harapan, satu hal yang bisa kita lakukan adalah kita terus berharap kepada Tuhan. Karena segelap apapun keadaan kita, sekacau apapun dunia kita, Tuhan bisa kita andalkan. Kita bisa berharap kepada Tuhan bahwa satu hari semuanya akan berlalu dan sukacita Kristus itu akan hadir di dalam hati kita. Saya tahu persis bahwa ini adalah satu hal yang jauh lebih mudah untuk dikatakan daripada dilakukan. Dan
teks kita hari ini pun mengafirmasi hal itu. Ini bukan satu hal yang mudah untuk dilakukan. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa terus berharap kepada Tuhan, bahkan ketika situasi di sekeliling kita menutup mata kita sehingga kita tidak bisa melihat Tuhan. Kita tidak bisa melihat Tuhan yang menjulurkan tangannya kepada kita. Jawabannya adalah ketika mata kita dihalangi oleh kekacauan dan kita tidak bisa melihat Tuhan, telinga kita harus peka mendengar janji Tuhan. Kita akan lihat bagian yang kedua. Ketika mata kita tidak bisa melihat Tuhan. Saudara, kita akan lihat sekarang bagaimana Tuhan menjawab seruan umatnya, mulai dari ayat yang ke-6 ya saudara. Jadi melalui Deborah yang bernubuat, Tuhan memerintahkan Barak untuk maju ke Gunung Tabor, dan Tuhan janji akan menggerakkan Sisera beserta pasukannya ke sana juga. Dan Tuhan akan menyerahkan mereka ke tangan Barak, atau dengan kata lain, Israel yang akan menang dalam pertemuan ini. Tapi setelah diberikan janji ini, justru di ayat 8 kita melihat jawaban Barak yang sangat terkenal. Yang menurut tafsiran yang saya baca, ayat ini seringkali dibaca dengan asumsi yang membuat Barak tampak dikecilkan. Dia dilihat sebagai seorang pengecut yang hanya berani berangkat kalau ditemani oleh Deborah, seorang perempuan. Tapi setelah diteliti saudara, kalau kita perhatikan, kelihatannya ini adalah pandangan yang kurang adil kepada Barak ya. Karena sebenarnya pada tingkat yang lebih dalam, ketika Barak hanya mau pergi ketika Deborah ikut, ini adalah satu pengakuan yang dilakukan oleh Barak akan status Deborah sebagai nabi, sebagai perwakilan Allah. Jadi ketika Barak berkata, aku tidak kalau kamu turut, aku akan turut. Tapi kalau kamu tidak turut, aku tidak akan maju. Barak bukan sedang mencari orang untuk mati bersama dengan dia. Tapi Barak sedang mencari kehadiran Tuhan bersama dia. Membaca ini membuat saya ingat apa yang Musa katakan, biarlah aku tidak akan maju kalau engkau tidak bersama dengan aku. Nah saudara, kalau kita melihat permintaan Barak dengan pemahaman yang demikian, maka kita harus lihat di ayat 9, ini bukan satu konsekuensi. Jadi kalau sebelumnya kita lihat, oh ternyata Barak nih pengecut. Jadi di ayat 9 Deborah bilang, ini hukumannya nih karena kamu pengecut, kamu tidak akan mendapat kehormatan. Itu yang umumnya orang pandang ya gitu. Tapi kalau kita perhatikan sebenarnya bukan. Ketika Deborah bicara, Deborah bilang, baik aku turut. Deborah ini kan perwakilan Tuhan. Jadi seakan Tuhan dibilang dengan Barak, ya aku akan beserta dengan kamu. Ini adalah satu assurance yang Tuhan kasih kepada Barak supaya dia maju. Dan bukan hanya satu jaminan, satu janji bahwa Tuhan akan beserta dengan dia, Tuhan akan memberikan satu tanda kepada dia. Apa tandanya? Bahwa Sisera akan kalah dengan cara yang tidak umum dipikirkan oleh manusia. Bahwa dia akan kalah di tangan seorang yang lemah. Dia akan kalah, dia akan mati di tangan seorang wanita, seorang perempuan. Jadi ini bukan satu konsekuensi untuk Barak, tapi melainkan sebuah tanda. Kalau sampai ini terjadi, dan Barak bisa lihat ini terjadi, ini tandanya Barak telah mengikuti apa yang Tuhan mau dia lakukan. Ini tandanya Tuhan sungguh beserta dengan Barak. Nah saudara, setelah diberikan janji ini, Barak kemudian menjalankan apa yang diperintahkan kepadanya. Dia mengumpulkan 10.000 orang, lalu dia berangkat ke Gunung Tabor. Tapi satu hal yang menarik untuk kita perhatikan, ketika Barak hendak menjalankan rencana ini untuk maju ke Gunung Tabor dan menghadapi Sisera, Tuhan tidak pernah memberikan perintah kepada Barak untuk menyerang atau membunuh Sisera. Sejak awal lihat, perintah apa yang Tuhan berikan. Majulah, bergeraklah menuju, ini di ayat 6
6b ya saudara kurang lebih. Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang. Lalu di ayat 7 Tuhan bilang, aku akan menggerakkan Sisera dan pasukannya ke sana juga. Tuhan gak bilang, kamu harus bunuh Sisera, kamu harus lawan mereka. Dan bahkan di titik terakhir sebelum Barak maju menemui Sisera, ini ada di ayat 14 saudara. Alih-alih memberikan perintah, signal untuk Barak maju bertemu Sisera adalah sebuah janji lagi. Jadi Barak dipanggil dengan sebuah janji, Barak diteguhkan dengan sebuah janji, dan Barak dikirim, send off, diutus dengan sebuah janji, bukan perintah. Bukan gambaran bahwa dia akan membunuh Sisera, tapi dengan janji bahwa Tuhanlah yang maju di depan dia. Saudara, apa yang ada di depan mata Barak mungkin tampak kelam dan tidak memungkinkan. Memang dia punya 10.000 pasukan bersama dia. Tapi Sisera punya 900 kereta besi. Kalau 10.000 ini adalah angka yang bisa mengalahkan 900 kereta besi, sudah berbelas tahun lalu rasanya Israel pasti mengalahkan mereka. Tapi justru karena 10.000 adalah angka yang kurang, adalah angka yang tampaknya tidak mungkin, mereka tidak berani melawan Sisera. Tapi Barak tetap maju. Bukan karena dia melihat peluang dia bisa menang. Bukan karena dia punya taktik andalan yang dia pikirkan sehingga dia bisa menang lawan Sisera. Satu-satunya alasan Barak maju melawan tentara Sisera yang begitu kuat adalah karena dia punya janji Tuhan. Dia mendengar bahwa Tuhan sudah berjanji, Tuhan beserta dengan dia, dan Tuhan akan menyerahkan Sisera kepadanya. Itulah modal Barak untuk maju. Dan kita lihat di ayat 15 Tuhan tidak ingkar janji, saudara. Ketika mereka bertemu, ayat 15 mencatat pasukan Sisera kacau balau oleh mata pedang. Mata pedang siapa, saudara, di sini? Ternyata bukan mata pedang Barak. Dalam bahasa Ibrani-nya, secara gramatika mata pedang ini kepemilikannya ambigu. Jadi anonimus gitu ya. Dan saya pikir penulis Hakim-Hakim sengaja menggambarkannya demikian untuk memberitahu pembaca bahwa Tuhanlah, Yahweh, Allah lah yang berperang di depan Barak. Bukan karena kehebatan Barak, tapi Allah lah yang turun tangan mengalahkan pasukan Sisera. Lagi-lagi saudara, apakah mudah untuk bisa maju bermodalkan janji seperti Barak? Saya yakin tidak ya. Karena daging kita ingin mendasarkan keputusan yang kita buat pada hal-hal yang berwujud. Pada hal-hal yang bisa kita lihat dan kita nilai. Bukan pada satu hal yang dijanjikan saja kepada kita. Dan kita bisa lihat tendensi ini ketika kita lanjutkan ceritanya, ketika Barak sudah mengalahkan pasukan Sisera dan Sisera kabur. Nah di sini menarik saudara, kalau kita baca tuh narasi-narasi Alkitab ini seringkali ada zoom in dan zoom out gitu ya. Kadang ada kejadian berapa hari yang diceritakan hanya dengan berapa kalimat, tapi ada kejadian yang cuma berapa jam tapi ceritanya panjang gitu ya. Dan ketika Sisera kabur, kita lihat nih kisahnya zoom in gitu ya. Kita lihat apa yang terjadi dengan Sisera. Saudara, di sini Sisera, kita akan lihat dari perspektif Sisera, dia berusaha untuk keluar dari keadaan gelapnya, yaitu dia dikejar-kejar oleh pasukan Barak. Dia ada di posisi dia akan mati, tapi sebagai seorang yang hidup di luar Tuhan, inilah taktik yang dia lakukan. Dia pergi ke arah rumahnya, ke arah Yabin, dan di tengah jalan dia ketemu satu kemah milik Heber. Heber ini adalah orang Keni itu satu suku yang sebenarnya adalah sekutunya Israel. Tapi khusus rumahnya Heber atau keluarganya Heber, kita lihat di ayat 11, Heber ini telah memisahkan diri dari suku Keni ini.
dia pergi menjauh dari persekutuan dengan bangsa Israel. Dan bukan hanya dia menjauh dari Israel, kita lihat di ayat yang ke-17, Heber secara khusus telah membuat hubungan yang baik dengan Yabin, yaitu musuhnya Israel. Nah, kalau jadi Sisera, ini tempat yang aman bukan saudara? Tentu ini adalah tempat yang aman. Karena ini adalah orang yang sudah meninggalkan orang Israel dan sekarang adalah sekutu bagi atasannya Sisera. Oleh sebab itu, Sisera datanglah ke dalam kemah ini dan keluarlah Yael, yaitu istri Heber dari kemah ini. Menarik sekali saudara digambarkan bagaimana inisiatif dari pertemuan mereka itu hampir seluruhnya dipegang oleh Yael. Sebelum Sisera mengatakan satu kata pun, lihat apa yang dikatakan oleh Yael di ayat 18. Yael keluar mendapatkan Sisera dan berkata, "Singgahlah tuanku, silakan masuk, jangan takut." Lalu Sisera masuk, begitu dia masuk, apa yang dilakukan perempuan itu? Menutupi dia dengan selimut. Lalu barulah setelah itu berkata Sisera kepada perempuan ini, "Oh, ini orang kan baik, jadi dia mungkin bolehlah minta minum karena haus habis dikejar-kejar gitu ya." Tapi setelah dia minta air untuk minum, apa yang dilakukan Yael? Yael nggak kasih air, Yael kasih susu. Ini kita nggak tahu persisnya apa motifnya ya. Tapi yang jelas ini menggambarkan bagaimana Yael ini tidak bisa dikendalikan oleh Sisera. Bahkan apa yang diminta oleh Sisera itu yang diterima sesuai apa yang dipilihkan oleh Yael, bukan apa yang Sisera mau gitu ya. Jadi Sisera sungguh-sungguh ada di dalam cengkraman Yael. Setelah dia diberi minum, dia dikasih selimut lagi, Sisera minta tolong lagi. Ini dia mulai merencanakan bagaimana dia bisa keluar dari keadaan genting ini. Yael, tolong jaga di depan kemah. Kalau ada orang yang bertanya, dan orang ini sebenarnya dalam bahasa Ibrani itu ish, artinya laki-laki ya. Kalau ada laki-laki yang bertanya, di dalam kemah ini ada laki-laki atau tidak? Kamu harus jawab, tidak. Pikirannya kan supaya kalau Barak datang, maka Sisera akan luput. Tapi ini jadi satu hal yang ironis, saudara. Karena gini, pada zaman itu, ketika ada seorang perempuan ditanya oleh laki-laki, di dalam kemahmu ada laki-laki atau tidak? Siapa sih yang mau nanya kayak gitu? Satu-satunya orang yang mungkin bertanya seperti itu adalah suaminya. Dan kalau sampai suami perempuan ini bertanya demikian, pertanyaan ini muncul karena ada kecurigaan bahwa perempuan ini tidak setia. Dan pada zaman itu, perempuan yang kedapatan tidak setia, hukumannya adalah mati. Dengan kata lain, dengan Sisera meminta Yael keluar dan berbohong, kalau sampai ketahuan kemudian ada Sisera, apa yang terjadi kepada Yael? Yael akan mati. Sisera minta tolong ke Yael, kamu ke depan, kalau ada yang mengancam nyawaku, kamu berikan nyawamu. Kalau ada yang tanya di dalam ada laki-laki atau tidak, bilang tidak ada. Ini jadi ironis karena Yael kemudian membuat permintaan Sisera ini berubah menjadi kenyataan. Karena begitu Yael keluar, dia sungguh-sungguh membuat nyata bahwa di dalam kemahnya tidak ada laki-laki. Yang ada adalah orang yang sudah mati. Jadi rencana yang Sisera katakan, yang dia pikir akan menyelamatkan dirinya, justru dia sedang mendeskripsikan dirinya yang akan tidak ada lagi, yang akan mati. Dan dia mati di tangan seorang perempuan yang dia pikir akan menjadi keselamatan bagi dirinya. Saudara, saya pikir ini adalah satu kontras yang sangat jelas bagaimana seorang anak Tuhan seharusnya menghadapi kegelapan dibanding seorang yang hidup di luar Tuhan.
Barak biarpun dia tidak bisa melihat harapan yang jelas, dia maju karena dia berpegang kepada janji Tuhan. Sisera di sisi lain, dia tidak pernah menerima janji itu. Sehingga dia mengandalkan apa yang dia lihat, apa yang bisa dia usahakan. Akhirnya, bukannya selamat, dia malah mati. Saudara, saya pikir dunia saat ini juga menggoda kita dengan hal-hal demikian. Di saat keadaan kita tampak sangat gelap, dunia menawarkan solusi-solusi yang kelihatannya sangat nyata, sangat baik, dan sangat menggoda. Sebagaimana Yael bisa dengan begitu mulusnya menipu Sisera. Membuat Sisera begitu nyaman dengan apa yang ditawarkan. Dunia juga menawarkan hal-hal ini. Tapi waspada saudara, ketika kita melupakan janji Tuhan dan kita mulai mengandalkan apa yang dunia tawarkan kepada kita sedang menjauh dari Tuhan dan kita sedang menuju kepada kehancuran kita. Saya nggak tahu godaan seperti apa yang dihadapi oleh masing-masing kita saat ini, tapi saya cukup yakin setiap kita punya permasalahan kita masing-masing, dan tampaknya ada banyak hal yang bisa kita usahakan untuk memperbaiki keadaan kita. Dan tidak sedikit saya pikir, atau tidak jarang, kesempatan-kesempatan tersebut membuat kita kompromi terhadap apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Oh, mungkin dengan keadaan begini Tuhan mengerti kalau kita langgar aturannya sedikit. Oh, mungkin gak apa-apalah. Nanti karena dunia yang berdosa memaksa kita untuk berdosa dan sebagainya. Berbagai macam pembelaan-pembelaan yang muncul dalam hati kita. Teks kita hari ini mengingatkan saudara, jangan sampai kita tertipu. Karena kalau kita sampai tertipu dan kita mengandalkan apa yang dunia tawarkan, kita kelewatan dari solusi yang lebih baik yang sebenarnya Tuhan tawarkan kepada kita. Kita mau lihat bagaimana bahkan di keadaan yang paling gelap sekalipun, tangan Tuhan tetap bekerja dengan sempurna. Di poin yang ketiga. Saudara, setelah kita baca kisah ini, dan kita coba untuk menarik konklusi, sebenarnya siapa sih protagonis utama dari kisah ini? Kita akan diperhadapkan dengan 3 pilihan. 1, Deborah, yang disebut sebagai nabi dan hakim, tapi hilang begitu pertempuran ini mulai. Kedua, ada Barak, yang tidak disebut sebagai nabi dan hakim, tapi dialah justru yang memimpin tentara Israel ke dalam peperangan ini. Dan notabene, saudara, kalau kita lihat di kitab 1 Samuel 12, ada daftar para pembebas Israel, para hakim-hakim Israel. Deborah tidak ditulis di sana, yang ditulis malah Barak. Tapi dalam kisah ini, Barak tidak disebut sebagai hakim. Atau tokohnya malah yang ketiga, yaitu Yael. Karena Yael lah yang menjatuhkan pukulan terakhir itu. Dialah yang dia yang seal the deal gitu ya. Dia yang memastikan kemenangan Israel dengan membunuh jenderal andalan dari musuh. Jawabannya saudara, dari ketiga ini, bukanlah mereka yang utama. Justru inilah poin dari kenapa penulis menceritakan kisah ini demikian. Dia mau menceritakan bagaimana biarpun Tuhan mengangkat orang-orang dari suku Israel, dari bangsa Israel, sebenarnya yang bekerja adalah Tuhanlah yang menyelamatkan. Kalau kita lihat bagaimana Sisera mati, ini sebenarnya adalah satu gambaran yang sangat mirip dengan gambaran bagaimana Eglon mati. Saudara ingat kemarin Ehud dan Eglon, bagaimana Ehud berbohong kepada Eglon, ada pesan rahasia katanya. Lalu Ehud membunuh Eglon di tempat yang tersembunyi. Kemudian setelah Ehud kabur,
baru ada yang masuk dan menemukan Eglon sudah mati. Lihat Sisera, dia datang, disambut oleh Yael, dibilang jangan takut, diberikan keamanan yang palsu, kemudian dibunuh di tempat yang tersembunyi, dan akhirnya ditemukan sudah mati. Tapi dari gambaran yang tampak mencerminkan satu sama lain ini, tokohnya sangat beda. Ini memberikan satu pemahaman, bahkan ketika kita baca kisah Ehud ke belakang, bahwa bahkan ketika Ehud membunuh Eglon, sebenarnya bukan Ehud tokoh utamanya, tapi Tuhan. Tuhanlah yang memberikan kebebasan itu. Dan kalau kita lihat saudara ya, kemenangan yang diberikan oleh Tuhan dengan caranya, walaupun mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, pada akhirnya akan jadi satu pembebasan yang lebih sempurna dari apapun yang bisa dipikirkan oleh manusia. Kita lihat di bagian terakhir, di ayat 22, ini juga satu hal yang menurut saya sangat menarik. Karena ketika Barak muncul di depan kemah Yael, bandingkan saudara apa yang terjadi di ayat 22 dengan ayat 17. Yael keluar dari kemah, Yael mendapati si orang yang datang ini, lalu Yael mengundang masuk. Persis apa yang dilakukan kepada Sisera, dilakukan juga kepada Barak. Ini adalah satu gambaran saudara, bagaimana biarpun Barak sebagai seorang yang sudah mengandalkan janji Tuhan, dia pun tetap manusia. Dia pun tetap tergoda oleh godaan ini. Saudara, kita lihat ketika Barak mengalahkan tentara Sisera di ayat yang ke-16, dikatakan bahwa Barak seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang dan tidak ada seorang pun yang tinggal hidup. Mereka mengejarnya sampai ke Haroset Hagoyim yang kalau di awal dari pasal ini kita lihat adalah markas dari Sisera. Saudara, apa kepentingan Barak untuk membunuh Sisera pada poin ini? Memang seorang jenderal itu berpengaruh besar dalam peperangan. Tapi apa gunanya seorang jenderal hebat kalau mereka tidak punya pasukan? Sisera sudah kalah, tapi Barak tidak puas. Barak tidak terima, atau mungkin dia masih berharap, jangan-jangan janji Tuhan salah. Jangan-jangan aku masih punya kesempatan untuk mengambil kehormatan membunuh Sisera. Jangan-jangan aku bisa mendahului si perempuan yang telah dijanjikan Tuhan. Barak bertindak sesuai apa yang dia pandang baik. Dia mau memenuhi keinginan dagingnya, dia mau jatuh kepada godaan ini. Apa yang menghentikan Barak dari jatuh seperti Sisera? Apa yang menghentikan Barak dari punya nasib yang sama dengan Sisera, yaitu menjauh dari Tuhan? Jawabannya adalah ketika dia masuk ke dalam kemah itu, godaan itu sudah tidak ada. Dia sudah tidak bisa membunuh Sisera. Dia tidak bisa memenuhi egonya. Kenapa? Karena Tuhan sudah melakukannya. Tuhan sudah ambil godaan itu dari dia. Satu-satunya alasan kisah ini berhenti dengan happy ending, bahwa Israel menjadi damai setelah Sisera mati, bukan diakhiri dengan kisah Barak yang kemudian jatuh ke dalam dosa, adalah karena Tuhan melindungi Barak. Walaupun kita lihat Barak mungkin kecewa, karena tampaknya dia lebih payah dari seorang perempuan. Tampaknya dia sebagai seorang memimpin perang, malah bukan dia yang jadi kunci kemenangannya. Tapi itu adalah nasib yang jauh lebih baik daripada dia mendapati apa yang dia mau, tapi kemudian menjauh dari Tuhan. Saudara, beginilah
betapa hebatnya Tuhan bekerja, bahkan di tengah masa-masa yang kelam. Bukan cuma Tuhan memberikan kemenangan, bukan cuma Tuhan memberikan kebebasan, tapi Tuhan menjamin umatnya akan menikmati damai sejahteranya sampai pada akhirnya. Dan bukankah hal yang sama juga bisa kita rasakan hari ini, saudara? Mungkin mengikuti apa yang Tuhan mau kita jalani, mengikuti batasan-batasan yang Tuhan berikan, membuat hidup kita tampak semakin sulit. Mungkin kita tidak mendapat sebanyak apa yang kita harapkan bisa kita dapat. Tapi percayalah saudara, bahwa Tuhan punya janji yang tidak Ia ingkari. Bahwa pada akhirnya mengikut Tuhan, apapun harga yang kita bayar adalah worth it. Karena biarpun keadaannya sangat kacau dan tampak tidak ada harapan, kita selalu bisa percaya pada setiap janji yang sudah Tuhan berikan. Bahwa Ia selalu memelihara kita lebih daripada burung yang tidak menabur. Bahwa dalam lembah kekalaman atau lembah kematian sekalipun, gada dan tongkatnya melindungi kita. Bahwa baginya tidak ada yang mustahil, saudara. Bahwa Ia mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Dan yang paling penting, saudara, bahwa kita dikasihi dan berharga di mata Tuhan. Saudara, inilah janji yang Tuhan berikan. Tidak peduli seberapa kacau dunia kita. Tidak peduli seberapa gelap mata kita. Inilah janji yang bisa kita pegang. Bahwa Ia tidak meninggalkan kita. Bahwa Ia menganggap kita berharga. Dan pada akhirnya, saudara, pada akhirnya, tidak peduli seberapa buruk kehidupan kita, tidak peduli seberapa banyak penderitaan yang kita alami, Dia akan menyambut kita sebagai hamba yang baik dan setia. Dan saat itulah, saudara, saat itulah kita baru akan bisa dengan menyadari secara penuh, memahami secara utuh kedamaian dan sukacita yang Tuhan janjikan kepada kita. Bahkan ketika kita hidup di dunia saat ini. Maukah engkau merasakan damai ini biarpun dunia membuat hidup kita sulit? Maukah engkau mendapat kepuasan ini biarpun dunia menawarkan lebih banyak dari apa yang mungkin kita punya? Terimalah Tuhan, peganglah janjinya. Biarlah Tuhan yang memenuhi seluruh hati kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur karena di tengah dunia yang begitu rusak, di tengah keadaan yang begitu gelap, kami punya secercah harapan, yaitu Engkau yang berjanji, Tuhan, bahwa Engkau akan selalu menyertai kami, bahwa Engkau tidak akan meninggalkan kami. Bahwa pada akhirnya kami akan bisa selamat hanya karena Engkau. Ajar kami Tuhan untuk ingat itu selalu, dan ingatkan kami untuk tidak mengandalkan mata kami, dan mengandalkan janji-Mu saja. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.